Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Hari ini saya akan bahas tentang fenomena yang kemarin-kemarin ini terjadi, yaitu seorang ibu yang rela dan tega membunuh, hanya nyaris membunuh 3 anaknya. 1 meninggal, 2 dilarikan ke rumah sakit. Kenapa bisa seperti itu? Dan apa hikmah yang bisa kita dapatkan? Penasaran? Kita akan bahas sebentar lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai. Kenapa sih Kang bisa terjadi seorang ibu ya yang ini shock banget gitu. Banyak dari kita yang tega banget. Ini apakah gila ibunya? Ternyata ditanya enggak gila kok. Lalu sedang rame komentar-komentar. Ada yang pro, ada yang kontra. Bukan pro artinya pro membunuh, bukan. Tapi ada yang akhirnya iba mendukung sang ibu gitu. Mendukung karena sang ibu ini ternyata dia LDR dengan suaminya, yang kedua juga ekonominya serba kekurangan dan dia harus membesarkan 3 anaknya seorang diri. Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman semua. Seringkali yang pertama, seorang laki-laki seringkali berpikir bahwa setelah menikah ya udah, tanggung jawab aku cuman memberikan uang. Itu pun banyak orang yang tidak memberikan nafkah secara baik. Ada yang ngasih sama istrinya, ya udah segini gitu. Padahal nggak cukup dan dia nggak mau peduli gitu. Nah itu mending juga. Ada yang nggak mau ngasih nafkah, cuman ongkang-ongkang kaki, santai-santai, ingin makan. Ya istri juga mikir, ini makan gimana? Uang untuk makan tuh kan harus pakai uang untuk belanja. Uang belanja nggak dikasih tapi ingin makan. Akhirnya banyak istri yang minta cerai. Kenapa? Karena suami menuntut istri, sedangkan istri merasa beban hidupnya begitu berat. Maka ini pelajaran pertamanya teman-teman semua yang harus kita pahami bersama-sama adalah, wahai sahabat sekalian yang mau menikah, ingat, nikah itu bukan selalu tentang keindahan, bukan selalu tentang kesenangan, kegembiraan, tapi adalah kedewasaan mental kita untuk menikah. Menikah itu ketika Anda tanda tangan di surat nikah, itu berarti tanda tangan masalah. Namanya rumah tangga, ada anak tangga ujian yang akan terus kita akan hadapi. Kalau kita nggak dewasa, yang terjadi kita menuntut terus suami, menuntut dulu terus istri, menyalahkan keadaan. Akhirnya banyak yang stres setelah menikah. Nah, maka penting sekali kita punya kesehatan mental. Saya buat buku namanya Self Love Therapy. Jangan sampai Anda nikah tapi bermasalah, karena Anda sebenarnya orang bermasalah yang menikah berharap selesai masalah Anda. Padahal tidak akan selesai begitu saja kalau Anda tidak menyelesaikan diri Anda dulu dan masa lalu Anda. Ini yang pertama, ya. Jadi buat sahabat sekalian, jangan cuman, aduh Kang baper banget, ini orang udah nikah, wah Kang indah banget. Itu kan di sosmed. Anda nggak tahu, mungkin dia sekarang sedang kesulitan. Anda nggak tahu, bisa jadi istrinya nyaris bunuh diri. Anda nggak tahu, suaminya juga berjuang tapi gagal lagi, bangkrut lagi. Ada yang kena pinjol, ada juga yang terkena investasi bodong dan yang lainnya, ya kan? Bukan berarti Anda jadi nggak nikah, bukan. Tapi bukan cuman idealis, tapi logis juga, realistis juga. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai para suami, dimanapun Anda berada, dengar, tugas seorang suami itu bukan cuman menafkahi lahir, tapi juga batin istri. Support istri. Jangan cuman karena Anda merasa Anda sudah bekerja, Anda sudah memberikan nafkah, lalu Anda tidak mau membantu pekerjaan istri. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik pada istriku. Artinya apa? Rasul itu mencontohkan bagaimana ketika ditanya pada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi. Nabi itu menjahit pakaiannya sendiri. Nabi itu kalau sendalnya bermasalah dibenerin sendiri. Kalau kita misalnya nyapu, bantuin nyapu istri, ngepel istri gitu ya. Yang nggak harus setiap hari, tapi ketika istri sakit, ketika istri kerepotan dengan anak, atau juga sedang hamil, berikan cinta kasih dan kepekaan kita. Jangan sampai Anda membiarkan istri harus berjuang sendirian dengan ujian yang begitu berat baginya.
Apalagi yang harus kita lakukan? Dengarkan curhatan istri. Istri itu, dalam penelitiannya, wanita itu bicaranya setiap hari itu harus minimal 20.000 kata. Laki-laki cuma 8.000 kata. Artinya wanita butuh banyak ngomong. Dan kalau ia itu banyak masalah, anaknya ngancurin ini, ininya gini, dan dia ingin curhat sama suaminya, suaminya langsung tidur atau nonton TV atau cuek begitu saja, istri jadi sedih. Akhirnya menumpuk-numpuk perasaan dan ini suatu saat akan meledak. Dan ketika istri meledak, ini yang hati-hati gitu. Ketika akhirnya setan masuk, ketika emosi memuncak, nauzubillah min dzalik, bisa terjadi yang tadi saya bilang, kejadian di mana seorang ibu rela menggorok anaknya. So, untuk para suami, yuk, tugas pekerjaan rumah tangga itu bukan kerjaannya istri loh. Coba, ya, kerjaan suami semuanya. Suami itu harus siapkan tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak, makanan, pendidikan. Ya, jadi ketika istri itu beres-beres bantu Anda untuk ngedidik anak, itu karena istri harus taat sama suami. Suami minta bantuan istri untuk menjaga rumah, untuk mendidik anak-anak. Tapi hakikatnya, esensinya, itu tugas suami. Maka jadilah suami yang kuat, yang siap dengan menanggung beban, yang nggak loser tapi winner, yang memberikan solusi, bukan jadi bagian dari masalah. Yang ketiga, sahabat sekalian, pelajaran ketiga yang kita bisa dapatkan dari hal ini adalah, wahai sahabat sekalian, mau itu Anda suami, mau itu istri, belajarlah untuk sabar dan syukur. Allah akan uji dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, buah-buahan, dan yang lainnya. Tapi sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Bersabar. Sabar ketika dihimpit ujian. Tapi sabar juga ketika Anda diberikan kekayaan. Ada orang yang jadi OKB, ingin pamer-pamer kekayaannya, mobilnya, rumahnya, apa, padahal dengan hutang, nipu orang. Itu berarti nggak sabar. Ingin cepat kaya, ya kan? Menghalalkan berbagai cara, sabar. Maka para istri yang hebat adalah istri yang dia bilang pada suaminya, wahai suamiku, kami lebih rela menahan lapar daripada kau bawa uang dan rizki yang tak halal ke rumah. Kami lebih rela menahan lapar ketimbang menahan beratnya siksaan di api neraka nanti. Nah, wanita yang hebat adalah wanita yang dia menenangkan suaminya, bukan menuntut terus suaminya. Sedangkan suami yang hebat adalah suami yang tidak pernah mau tega melihat istrinya kelaparan, melihat anaknya kesulitan. Ia akan bekerja cerdas, keras, ikhlas untuk bisa menafkahi yang terbaik buat keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik dan yang paling baik pada keluarganya, juga pada istrinya. So, jangan pernah hitung-hitungan sama istri. Kalau Anda punya sesuatu, berikan pada istrimu. Ingat, ada dua wanita yang akan membuat hidupmu, rizkimu, karirmu sukses. Ibumu dan juga istrimu. Maka muliakan ia, insya Allah rizkimu akan mengalir deras untuk dirimu. Saya Setia Furqan Khalid. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Coba komen bagaimana, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.